Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan selalu berdiskusi dan juga kita akan sama-sama sharing tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan juga strategi komunikasi. Baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin menambah bisnisnya jadi bisnisnya jadi lebih banyak lagi. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya Anda sudah hafal kalau misalnya di studio ada siapa? Ada seorang speakerpreneur, Coach Doni The Kaiser. Yes. Halo Coach. Halo Coach, apa kabar? Iya, saya udah bicara sambil dengan satu tarikan nafas. Mau ijab kabul? Oh, jangan-jangan ini. Iya. Tanda-tanda. iya, Emang berani? Ya, lihat dulu. Oh, lupa. Tanya ulang dong. Apa kabar gitu? Apa kabar? Luar biasa. Jual. Jangan langsung pas banget dong dengan tema kita kali ini dong. Pas ya? Iya, pas Tanya banget. dong, kok bisa tahu? Iya, kok bisa pas banget? Ya kan udah dibahas sebelum taping. Iya. Lagi-lagi dibongkar ya pemirsa. Jadi apa yang mau kita diskusikan nih? Oke, jadi tema kita kali ini adalah tentang namanya jualan. Oh, Nah, jualan. Kalau Jualan misalnya- atau jualin? Nah, itu dia. Kok Oh. tahu banget itu Tahu topiknya. Itu judul topiknya loh. Jadi kalau misalnya ada orang di luar sana, orang bilang kalau misalnya masalah yang di dalam perusahaan itu adalah tentang jualan. Tetapi itu sebenarnya bukan jadi masalah kalau misalnya orang itu jago untuk jualan. Iya, itu bukan masalah saya, itu masalah Anda. Nah, jadi ada bahasa-bahasa zaman sekarang orang bilang itu bukan namanya jualan, tapi jualin dong. Jualin. Nitip jual, minta tolong orang jual. Minta tolong dijualin ya. Jadi Oke. minta tolong jual ya, dijualan ya. Jadi yang berjualan itu adalah orang lain. Produknya berarti ada bukan produk dia. Jadi produk Ya. kita, Iya, tapi yang jual orang lain. Jual orang lain. Nah, Oke. apa yang menguntungkan buat orang tersebut? Apa yang ibaratnya bisa dilakukan namanya kolaborasi? Nah, itulah topik pembahasan kita kali ini. Oke. Nah, kalau misalnya dari Coach Doni sendiri nih, kan Coach Doni seorang speakerpreneur. Iya, sound system ya. Iya. Jadi jualan sehari-hari speaker merek apa? Iya, mereknya Doni dong. Nah, biasa diminta jualan atau jualin? Diminta jualan atau jualin? Nah, Dua-duanya. Dua-duanya. Kok gimana tuh Iya, ceritanya? kalau produk sendiri jualan. Oh, produknya Kalau apa yang produk sendiri? endorse produk orang, Nah, jualin. Produk sendiri produknya apa? Kalau Ya, produk konsultasi. Wih, Nah, produk sendiri dong ya. iya. Ya dari hasil ngomong-ngomong ya. Iya. Nah, tapi kadang kalau- nggak ngomong juga sih, diem doang tapi mikir gitu. Oh. Kan mikirin strategi orang kan. Oh iya. Jadi nggak ngomong-ngomong dibayar. Iya, Boleh dong, Coach. boleh Gitu dong. Jualin ya. Iya. Nah, itu dia. Nah. Kalau misalnya jualin, misalkan yang pernah diminta, Coach Doni suruh jualin apa? Oh, bukan pernah, sering. Oh, sering. Iya. Jualin apa? Produk istri. Oh iya, itu kayaknya bukan diminta deh, itu diharuskan deh. Diinstruksikan. Iya. Dan itu kayaknya tanpa komisi deh. Iya. Komisinya adalah makan malam yang enak. Oh, makan malam. Saya pikir tadi komisinya adalah cinta kasih yang tulus. Oh, kalau itu bukan komisi, Oh, itu jadi? apa istilahnya udah gaji Sesu- pokok. Gaji pokok ngeri banget ya. Tapi gini Coach, kalau kita mau lihat sebelum sampai kita jauh banget, kita pengen tahu yang namanya jualan itu apakah cuma sekedar jualan atau ada sesuatu yang berbeda? Iya, iya, Yuk, iya. kita tanya Mau sama kemana? Kamus Besar Bahasa Indonesia Oh, di iya. belakang. Oke, ya. yuk. Nah, yang pertama, jualan itu adalah barang-barang yang dijual. Jadi kalau jualan ya, pedagang kaki lima. Jadi asal muasalnya zaman dulu itu kan pedagang kaki lima tuh banyak tuh Coach. Iya. Ya kan? Nggak mungkin orang zaman dulu itu udah bangun ruko, apalagi pas Kenapa waktu lagi disebut di awal. kaki lima? Hah? Kaki lima. Nah, itu dia ya. Padahal orang itu kaki dua. Ya. Pakai gerobak kali, pakai tiga. Iya. Bener ya? Kan roda dua, cagaknya apa sih? Ya. Hah? Yang mana? Yang roda dua, yang pengganjalnya itu Oh, satu, iya, ya, iya. kakinya itu. Oh, jadi ada 5. Pedagangnya 2, iya. Oh, baru tahu loh. Itu yang versi cocokologinya. Oh, yang bener ya? Mau tahu nggak? Mau dong. Bilang dong, mau tahu dong. Mau dong, Coach. Jadi dibilang kaki lima itu, karena pedagang kaki lima itu dulu berjualan di trotoar. Di trotoar, oke. Ya, yang ukurannya itu 5 kaki. Jadi maksudnya itu mereka menempati area di depan toko orang yang memang oke boleh ya, tapi ukuran 5 kaki ya maksudnya. Itu ini beneran nih? Beneran. Ini ada dari mana sejarahnya atau jangan-jangan baru dibuat? Kalau mau dibahas 3 jam sendiri sih. Tapi beneran itu Benar, ada kayak jadi gitu makanya ya? dia menempati depan toko atau kios orang. Jadi makanya disebut pedagang kaki 5. Jadi ukurannya 5 kaki. Oh, itu makanya disebut pedagang itu kaki lima. sejarahnya. Tapi kemudian makin ke sini kan ada orang bawa gerobak, ada ini, Iya, ada itu. iya, Nah, iya. dihitunglah rodanya 2, Ada. pengganjalnya 1, Oh. penjualnya kan kaki 2, kaki 5. Ya silakan saja. Oh, Tapi kalau dari cocokologi aspek ya. sejarah seperti itu. Oh, oke. Kalau misalnya apalagi kalau orang jualan nggak ada trotoarnya, Coach.
Oh iya, Kan ada, nah makanya gimana kan, mau ya, lima kakinya tapi itu karena kan? sudah jadi istilah, ya kan? Karena kaki 5 beda sama kaki 3. Oh, kenapa tuh? Karena kalau kaki 5 buat jualan, kalau kaki Kaki 3 tiga buat untuk diminum. mengurangi panas dalam. Masuk nggak? Masuk. Nah, balik lagi Coach, kalau misalnya Ya. namanya jualan Coach, jadi namanya jualan itu menurut dari Coach Doni sendiri, gampang atau sulit? Nah, Saya nggak itu sendiri, dulu. saya berdua. Oh iya berdua. Kan saya minta tanya sendiri dulu dong, pendapat sendiri dulu Mau gimana? dijawab sekarang mau nanti? Sekarang. Oke, Gimana? pertanyaannya apa? Lupa. Jualan Jualan? itu susah atau gampang sebenarnya? Jualan itu, jadi karena saya bukan orang jualan sih ya. Iya. Jadi kadang-kadang saya merasa jualan itu agak-agak susah. Oh, kenapa tuh? Tapi saya punya strategi sendiri. Oh, gimana Jadi tuh? jualan tanpa jualan. Jualan tanpa jualan. Ini kayaknya sesuatu yang kayak drama banget ini. Iya, kan kita penonton Dracin ya. Gimana caranya? Tanya dong. Gimana caranya? Gimana Coach? caranya jualan tanpa Pengen jualan? tahu ya? Pengen tahu. Gimana? Memang kadang saya senang kalau merasa dibutuhkan ya. Oh, begitu caranya. Nah, itu kan cara jualan. Oke. Artinya begini, kalau menurut saya nih pemirsa nih, Iya, salah iya. satu cara, karena saya sebenarnya tidak punya selling dan marketing skills yang mumpuni ya. Saya merasa saya punya Cara yang berbeda lah cara ya. yang berbeda. Heeh. Jadi kan orang kan macam-macam nih kan. Kalau Coach Roni punya keunggulan di bidang A, pasti ada hal-hal yang di bidang B mungkin yang perlu di upskill Iya, gitu kan. betul. Nah, saya yang harus di upskill banyak itu Jualan. Oke. Jadi cara saya menjual itu dengan tidak jualan. Gimana caranya Ya, itu? educate people, Oh, mengedukasi educate. orang tentang misalnya produk saya. Contoh, misalnya karena saya di bidang komunikasi, Iya, saya iya. mengajarkan orang tentang pentingnya kemampuan komunikasi. Sehingga Iya, ketika iya, iya. tumbuh kesadaran tentang skill itu, mereka Iya. akan mencari. Iya, Nah, mereka mencari kemana? Iya. Ya, yang langsung. ngajarin mereka lah. Iya, yang edukasi ya. Makanya kalau bisa dibilang Meski itu tidak jaminan. Iya, Karena iya. kan kadang-kadang kan pasarnya tersegmentasi kan. Nah, Betul. jadi karena saya tidak fokus ke produk retail, Iya. saya fokusnya ke korporasi gitu Iya, kan. Jadi iya. saya lebih banyak mengedukasi orang-orang korporasi. orang-orang korporat. Betul. Oh, kesannya mahal banget nih kalau. Iya dong, kan jualan. Oh iya. Wah, ini sebenarnya juga jualan secara halus ya. Betul. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan pemirsa jadi ada yang mengerti pesannya. Ya, biar masuk. Iya. Nah, jadi itu menurut kalau- saya. Kalau menurut dari saya nih Coach, namanya jualan sebenarnya kalau namanya jualan itu kan kesannya jadi berat, sales kan. Sales, ya. Selling kan namanya Iya, sell. iya, benar. Tapi kalau misalnya kita lihat namanya Karena jualan, jualan beda sama pemasaran ya. iya. Nah, orang banyak di luar sana itu yang penting kalau misalnya ditanya bagian apa? Bagian pemasaran. Iya, iya. Tapi kerjaannya ngapain? Jualan. Jualan, ya. Sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang salah. Iya, beda. Nama ya. pemasaran dari kata-kata dasar awalnya aja pasar. Iya, ya kan? market. Jadi bagaimana cara dia masuk di dalam pasar. Sedangkan Pasar itu kan berarti tidak halus ya. Iya, pasar. Ya, Eh, salah ya? salah. Bukan ada. Kayak gimana tuh? Kalau Tidak. halus lawannya Oh, kasar. Oh iya. Emang Waduh, sudah umur. masih pagi. Kalau pasar itu pasti cowok. Iya, ya karena bapak ya. Iya, kalau cewek? Gusar. Sedikit lagi yang ada di perut ya. Di bawah. Iya. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Kalau namanya jualan, orang itu kalau namanya apapun yang ada itu sebenarnya bisa dijual. Iya, Nah, betul. kadang-kadang karena orang bilang kesannya jual adalah sesuatu yang dibawa, betul nggak? Iya. Sesuatu yang dibawa dan ditawarkan. Betul. Makanya disebut dengan namanya jual, Iya, kan? itu barang. Iya, barang. Tapi Padahal sebenarnya jasa juga bisa jasa dijual. juga bisa dijual. Nah, yang kesalahan utama kenapa banyak orang yang mengatakan termasuk dari Coach Doni mengatakan jualan itu susah karena adalah aktivitasnya yang dianggap harus menghasilkan. Padahal yang namanya jualan, contoh misalnya gini Coach, kalau misalnya ada orang di padang pasir, apa yang paling dibutuhkan sama dia? Pasir. Di padang pasir dibutuhkan Di padang pasir ya dia membutuhkan payung, dia Payung, membutuhkan oke. es krim. es krim ya. Kan Padahal panas, saya nggak kan? nyampe ke situ ya. Belum, tapi karena panas biasanya apalagi yang terjadi sama orangnya dehidrasi. Dehidrasi, butuh air minum. Butuh air minum. Nah, kalau misalnya ada orang yang datang ke situ dan dia bawa satu gentong air. Iya. Kira-kira dia apa yang terjadi sama orang tersebut yang membawa gentong air dengan orang yang lagi ada di padang pasir? ya, dia- Apa yang dilakukan? Ya, maksudnya si yang bawa Diminta gentong. kan? Iya, Masih iya. diminta untuk, yuk saya mau beli dong Iya, itu iya. airnya. Dia nggak kan? perlu jualan itu. Dia nggak perlu jualan. Orang pasti nyari kan. Nah, terus kemudian yang kedua, namanya jualan, orang selalu berpikir harga saya mau untung berapa. Orang sering takut. iya. Karena ketika kesannya jualan adalah mengambil untung dari seseorang. Betul. Padahal ketika yang namanya konsep jualan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan seseorang. Jadi ketika memenuhi kebutuhan seseorang, nah
harga di padang pasir air saya jual misalkan $1.000 pun orang akan beli. Iya. Betul kan? Betul. Karena dia benar-benar butuh. Iya. Nah, Dan cuma ada itu barangnya. cuman ada itu. Makanya kita mengenal ada istilah namanya jualin, Coach. Hmm. Jualin itu adalah bagaimana orang tersebut yang lebih paham mengenai jualan. Jadi paham tentang kayak orang tadi lain. saya punya produk, Iya. saya nggak terlalu ahli dalam menjual, saya titip Coach Roni. Titip ke orang yang lebih paham jualan. Jadi Ya, sebenarnya jualin dong, gitu. Jualin dong. Nah, sebenarnya kalau jualin ini sebelum kita masuk nanti definisi atau apapun juga, jualin itu apa sih keuntungannya kalau bisa dititipin sama orang Iya, ibaratnya kan? iya. Nah, yang pertama, jadi modalnya nggak dari dia, namanya jualin. Nggak butuh modal, udah ada. Produk udah ada, Iya, gitu iya. kan? Jadi bagi si orang yang menjual Bagi ya. orang yang jualinnya, Oke. ya kan? Jadi kalau bisa selama ini orang jualan itu susah. Kenapa? Harus bikin dulu produknya. Betul. Kalau bikin produk butuh modalnya. Iya. Ini kan nggak perlu lagi. Sudah ada barangnya. Sudah ada. Iya. Tapi bagaimana kita mematchkan itu ke dalam pasar, ya kan? Oke. Yang ketiga, yang paling penting sebenarnya, dukungan kepercayaan. Yang paling susah tuh apa sih? Orang yang percaya, betul nggak? Iya, betul. Nah, kenapa dia butuh orang yang punya produk, butuh orang lain untuk jualin produknya dia? Karena dia lebih dipercaya sama orang lain. Iya, Betul iya, nggak? iya, iya. Kayak misalnya Coach Doni punya seorang network yang ternyata bagus banget dan dekat banget sama Coach Doni. Iya. Produk saya kalau bisa aja lewat dari Coach Doni lebih gampang untuk dijual. Maka saya titip, Coach Doni tolong jualin saya Iya, dong. iya, iya. Ya, itu Betul. adalah namanya dukungan kepercayaan. Yang keempat, fleksibilitas dalam negosiasi. Nah, Coach, yang namanya kalau orang udah kenal, Coach, yang namanya kontrak bisa diatur nggak, Coach? Kalau udah kenal bisa kan Wah. cinchable. Nah, itu. Heeh. Ya, kebanyakan orang kan mikir, waduh, saya harus kontraknya kayak gimana? Dealing, kalau namanya ilmu, namanya negosiasi, harus mempersiapkan namanya strategi. 3C. Iya, apa tuh? Cengli, Cheng Li? cincai, Heeh. baru bisa cuan. Nah, cincai cuan. Udah tahu Kalau gua lagi. tambah 1C, Coach. Apa lagi? Cinta. Cincai. Bukan cincau ya. Ya, cincau nanti kalau sudah haus gitu Nah, kan. kalau udah cincau. haus di tengah-tengah dari cincai ada cincau. Iya. Nah, jadi ketika misalkan udah kenal dengan orangnya, maka semua aturan itu bisa diatur di dalamnya. Iya. Dan itu adalah yang paling sulit. Betul. Nah, makanya kenapa banyak UMKM itu sulit masuk ke dalam corporate. Karena kekurangan apa? Unsur yang ketiga, kepercayaannya. kepercayaan. Sehingga waktu lagi negosiasi susah nggak? Namanya orang nggak percaya, pertama pasti dia nggak mau beli. Iya, Ya iya. udah nggak mau beli, pasti alasan banyak dong. Betul. Nah, inilah yang menyebabkan orang jadi susah. Nah, nanti kita akan lebih banyak bahas tentang bagaimana cara jualan, ya, dan bagaimana dari sisi orang yang jualin. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Pemirsa, balik lagi kita akan berbicara soal tentang jualan atau jualin. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, yuk mari kita sama-sama saksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan saya Ana. Izin bertanya, apakah bisnis harus dibuat untuk secara jangka panjang agar tidak dilakukan pivot? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novia. Saya ingin bertanya, apakah untuk mendapatkan kesempatan, maka seseorang harus menampilkan dengan pakaian elegan? Terima kasih. Saya Nisa, izin bertanya, apakah setiap orang dapat beroleh kesempatan untuk dipercaya oleh orang lain? Terima kasih. Oke, Coach. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih, Coach, ya. Kayaknya 3. ya. Oh, kok udah tahu? Jangan dibilang dulu dong. Kan ada di rundown. Oke, langsung dibuka semua di sini. Kayaknya transparan banget ya Iya, program kan ini. sekarang caranya keterbukaan. Oke, jangan-jangan udah ada sesuatu yang di dalam sini juga. Saya sudah tahu jawabannya. Mau ditanya dulu nggak? Saya tanya Atau dulu saya jawab dong. dulu? Ya, nggak usah. Saya tanya, biar ada bridging-nya, Coach. Yang pertama, Coach. Nah, kalau yang pertama itu Belum. belum ya. Apakah untuk mendapatkan kesempatan maka seseorang harus menampilkan dengan pakaian elegan? Ya, saya jawab karena saya di bidang komunikasi. Iya. Kalau di bidang komunikasi, Iya. nah tadi udah dibahas ya, Iya. dalam bidang komunikasi. Iya. Kalau di bidang apa yang nggak butuh Karena- pakaian elegan? Iya, bidang kayak itu jual peti mati. Peti mati coba lihat. Petinya yang elegan. Peti elegan, tapi Iya, yang ditampilkan penjualnya kan biasa aja. di dalamnya ada boneka, ya biasanya ditampilkan. Oh iya, ada dummy ya. Iya, dummy. Ah. Pakaiannya jas kan, tetap Iya. di dalam elegan juga. Iya, oke, masuk, ya Apalagi yang Iya. pakaiannya nggak harus elegan. Yang ya di sektor perbankan, Perbankan ya, finansial, elegan. ya kan. Intinya begini, karena pakaian itu masuk dalam
grooming ya. Pakaian grooming. Jadi professional grooming itu adalah apa yang orang lihat. Oke. Karena penampilan Anda sudah berbicara sebelum Anda bicara, pemirsa. Bahkan saya katakan kepada teman-teman misalnya, kalau mau datang ke bank pinjam duit, maka kamu harus berpenampilan seperti pemilik bank itu. Wow. Karena ngeri itu ya. mencitrakan hal positif dari seseorang. Bahwa dia pasti bisa bayar gitu. Yes. Oke. Nah, dari aspek komunikasi, jangan sepelekan penampilan. Betul. Contoh, Coach, kalau kita beli produk di pasar swalayan, itu penting loh display itu. Ya kan, produk-produk itu brand atau jenama itu sampai rebutan untuk menempatkan produknya di rak paling depan. Betul. Ya kan? betul, Kalau betul. perlu mereka membayar ekstra Betul, biaya betul. untuk biar produknya kelihatan ya kelihatan. langsung. Iya, iya, Artinya iya. apa? Iya. Orang secara visual akan melihat dari wujudnya dulu kan? Betul, betul. Nah, sama dengan orang, ya kan? Kalau saya datang ke Coach Roni untuk menawarkan sebuah produk jasa proteksi, Iya, ya kan? Atau pelayanan kesehatan, Iya. tapi penampilan saya tidak menjual dan saya malah sakit-sakitan. Kira-kira mau beli nggak? Nggak bakal, nggak bakal. Nah, ini tidak terjadi di tukang cukur rambut. Oh, kenapa tuh? Karena banyak tukang cukur rambut ternyata nggak punya rambut. Udah dicukur habis ya Iya, saya tanya, iya. kenapa? Kok malah jasa cukur rambut? Ya, saya mau balas dendam. Biar orang saya cukur rambutnya. Iya. Tapi saya tanya nih Coach, bidang apa yang orang berpenampilannya tidak profesional? Nah, itu apa? Saya pikir udah langsung tahu. Jangan gua doang yang mikir dong. Kalau tadi kan yang usaha lurus-lurus, Ya, ya kan? ini Jadi yang nggak artinya terlalu kalau lurus. gini usahanya tidak lurus. Ya. Contohnya jualan obat-obat terlarang, Oh, ya kan? Coba iya, contohnya iya, ya, iya. Anda didekati orang jualan obat terlarang, ya, Ya. tapi didekati dengan orang yang pakai jas, pakai kemeja rapi, pakai dasi. Kira-kira bakal mau beli nggak? Malah curiga. Malah curiga, curiganya Iya. apa? Wah, jangan-jangan ini aparat. Aparat, intel, ya Iya, kan? iya, iya. Orang Tapi yang mau nangkep. boleh juga sih ya, Heeh. untuk produk-produk yang tidak biasanya, Iya, saya nggak mau iya. bilang obat terlarang ya, yang tidak biasanya, tapi Iya. dilakukan dengan cara yang berbeda. Siapa tahu itu malah marketing hack gitu kan? Iya, nah itu dia benar. Itu namanya disebut marketing hack ya. Jadi apalagi kalau namanya soal penampilan itu adalah satu hal yang paling penting banget. Betul. Nah, contoh parfum, Coach. Ya, nah, ya. apa yang membedakan parfum di pasar dengan ada parfum di mall? Kemasan. Orang yang jualannya. Iya, yang Orang menjual jualan. kemasan, Apa bedanya? kemudian lokasinya. Apa yang membedakan orang yang jualan di pasar? Penampilannya. Penampilannya gimana Kalau yang di pasar? mall kan udah seperti seorang CEO, ya kan, kemudian pakai jas, ya kan? Betul, pakai Dasi, jas, pakai dasi. sepatunya kinclong, Yes. ya kan? Kalau di pasar? Yang di pasar mah kadang pakai kaos oblong. Ya, tidak maksudnya kita membicarakan ini bukan Karena merendahkan segmen ya. marketnya beda, Ya, ya, tapi- pembelinya beda. Iya, tapi dengan adanya penampilan seseorang menandakan seberapa mahal itu produknya. Iya. Contohnya lagi, kalau misalnya pernah beli dong, kalau misalnya pemirsa pernah beli yang namanya pulpen aja deh. Iya, Pulpen iya. mahal. Kalau Iya. misalnya apa bedanya dengan orang jualan pulpen yang ada di pasar? Ngomong soal pulpen ya. Iya, nggak usah dipamerin. Sebentar saya tanya, menurut Coach Roni pulpen mahal atau biasa? Pulpen harusnya sih kan kalau misalnya secara lihat mahal. Iya. Harusnya Iya. murah. Murah. Kenapa? Tapi apa yang bikin dia mahal? Karena dari orangnya. Iya, satu. Heeh. Cara menggunakannya. Iya. Artinya sebuah benda itu bisa saja harganya secara ekonomi tidak Iya. mahal, tetapi cara kita memperlakukan sebuah benda, menempatkannya di posisi yang terbaik gitu kan, value-nya jadi bikin dia Value-nya mahal. jadi mahal. Ah. Tapi itu yang mau saya bahas, Coach. Betul. Jadi kalau pulpen, Itu kita atau lihat- ini? Itu dong. Oh iya, itu. Jadi situ, karena saya nggak bawa. Kalau misalnya yang ada di pasar, orang kan keluarin, mau dong pulpen yang ini, dia langsung keluarin aja. Bok-boknya dia keluarin. Iya, satu lusin. Satu lusin. Iya. Coba lihat kalau yang di tempat pulpen mahal. Apa Iya. yang terjadi? Setiap Wih. pulpen dibarisin. Rapi. Dikasih tempat Nah, yang terus elegan. ketika lagi dibuka, Ada dia punya- blue-nya. Ada blue. Terus dia pakai apa, Coach? Sarung tangan. Warnanya Putih. ada yang putih, ada Ada yang hitam. hitam, Banyak iya. hitam dia pakai. Kalau hitam, iya, lebih Iya. elegan ya. Dipakai dan dia harus pakai dua tangan. Itu SOP. Iya. Harus dua tangan. Sedangkan kalau bisa di pasar, set. Iya. Padahal kalau nggak ada customer sih dia menatanya pakai Ambil satu tangan. aja satu tangan. Dan ketika kita misalnya gitu, kita menilai dan ketika kita ambil, Iya. kita pun juga hati-hati, betul Iya, nggak? betul. Kita taruh di tempat terbaik, Iya. lecet pun kayaknya kita bisa nangis. Betul, ya. betul. Ya kan? Itu Jadi- sebabnya kalau saya pribadi, Coach, barang-barang pribadi saya itu
mahal atau murah tergantung cara kita memperlakukannya. Iya. Ya, misalnya iya. Anda pemirsa punya mobil yang dipakai setiap hari untuk aktivitas, ya kan? Dia bisa menjadi sebuah mobil yang punya value mahal bagi Anda, atau mobil itu ya sekedar alat transportasi, tergantung cara memperlakukannya. Betul. Ya kan? Kayak saya kadang-kadang, kenapa saya cuci mobil sendiri? Karena saya berkomunikasi dengan mobil. Wow. Iya. Waktu saya semprot, waktu saya lap gitu kan. Ada nama panggilan dong kalau gitu? Ada. Oh, apa Beb. Ngeri ya? Mobil itu kalau diajak bicara, ya kan, dia nggak pernah rewel. Oh, Iya bisa kan? begitu? Iya benar. Oh, ini Tapi ilmu ketika baru loh. mobil itu misalnya, kayaknya sudah harus ganti mobil nih, gitu kan, Iya, iya. pengen dijual gitu kan, ada aja ngambeknya. Oh. Kok saya baru tahu ya ada kayak Iya, begitu ada. nggak jarang cuci mobil sendiri kan. Iya. Nah, saya juga ya mungkin 3 bulan sekali sih cuci mobil. Itu pun kalau tempat cuci mobilnya tutup. Oh, oke. Kalau nggak di tempat yang cuci mobil Iya. ya. Oke. Ya udah coach, kita bahas Oke. yang kedua coach Yang ya. kedua. Apakah setiap orang dapat beroleh kesempatan untuk dapat dipercaya sama orang lain? Ya. Kalau untuk jualan ya. Oke, sekali lagi dari aspek komunikasi ya, karena ada istilahnya komunikasi pemasaran kan, marketing communication. Iya, iya. Ya, untuk meraih kepercayaan orang lain, tentu tadi soal penampilan itu utama dan kemampuan komunikasi yang baik. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kepercayaan. Tetapi ketika dia sudah dapat kepercayaan, apakah dia bisa mempertahankan kepercayaan itu? Tergantung bagaimana cara orang itu. Ya. Tergantung gimana ya. Jadi, Iya. Oke. Nah, soal yang kedua, kalau dia tidak memenuhi unsur-unsur soal membuat orang lain impress sama dia, ya belum tentu dia bisa dapat kepercayaan. Iya, Ya kan, iya, dari iya. aspek yang saya sudah cerita tadi gitu kan. Iya, iya. Ya, contohnya kalau sejak awal saya sudah tidak membuat Coach Roni impress sama saya, nggak bakalan percaya sama saya. Iya, iya. Ya kan, iya, karena iya. kepercayaan itu Iya. sebenarnya apa ya? Itu kan bukan pada saat itu saja muncul. Dari banyak hal. Iya, ya, iya. ketika saya Banyak faktor banyak ya. faktor gitu kan. Oke. Ketika saya buat janji sama Coach Roni untuk bertemu, kan Coach Roni belum pernah ketemu saya, pasti kan cari tahu dong. Ini siapa? Jangan-jangan mau jualan apa gitu kan? Bahkan kadang melakukan spy, investigasi. Wah, iya, iya, Ya kan? iya, iya. Ya kayak saya kalau mau ketemu orang atau diajak ketemu orang kan saya pasti menggunakan cara-cara saya, dan sekarang kan gampang secara digital kan. Oh iya. Kita bisa Jejak melacak digital. rekam jejak seseorang baik secara digital ataupun tidak itu kan. Atau saya bisa bertanya kepada orang lain, kira-kira orang ini gimana? Oh, saya diajak ketemu, diajak untuk kerjasama misalnya. Nah, itu kan pasti setiap orang melakukan itu. Dan kalau sudah dapat kepercayaannya, berarti kita dapat peluang besar untuk satu, mau jualan produk, jasa, ya kan? Iya, Atau iya. melakukan hal-hal lain Iya, yang iya. memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kalau belum dapat, ya kan? Ya, jangan salahkan orang itu. Oh, jadi Bisa jadi kita sendiri yang tidak membangun image atau Iya. membangun diri kita dengan membuat orang itu trust sama kita. Iya, iya. Tapi ada juga kok, Coach, kalau misalnya ada satu orang yang udah percaya, misalnya sama Coach Doni gitu kan ya, Terus mau sama orang lain yang sebenarnya bicara lebih Ya. bagus, pakaian lebih mahal, nggak peduli. nggak peduli. Iya, ada teman saya kayak gitu. Oh, ada juga? Ya, dari sisi groomingnya dia biasa-biasa saja. Oke. Dari sisi presentation skills-nya dia Jelek malah banget. jelek banget. Tapi semua orang cari dia. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Dia punya dua kelebihan. Apa tuh? Satu, dia adalah orang yang menjaga kepercayaan. Oke. Ya kan? Nah, itu aspeknya banyak ya. Iya, Dan iya, yang kedua, dia memiliki keahlian untuk memperlakukan orang dengan baik. Kayak gimana tuh? Ya, treatment dia ke orang lain, Oh, dia oke. memanage komunikasi yang baik, dia mengentertain orang lain, dan Iya. ketulusan itulah yang membuat orang merasa sinyal-sinyal itu kemudian meledak-ledak gitu loh. Akhirnya, maunya sama dia aja. Maunya sama Ya, dia. bahkan ketika dia sudah tidak bekerja di sebuah tempat, ya kan, orang cari dia bukan Betul. karena pekerjaan atau kantornya, tapi karena dianya. Nah, menarik nih. Nah, makanya pemirsa... Tangan dong. Oh, jangan, kan menarik ya. Pak pemirsa, ada banyak hal yang harus kita bicarakan, tetapi makanya Anda jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang jualan atau jualin. Nah, kalau tadi Coach Doni sudah berbicara
bahwa ada orang yang penampilannya biasa aja. Mungkin itu bahasa halusnya dari Coach Doni sebenarnya kurang gitu. Ya kan? Kan nggak mungkin gue bilang jelek. Iya, karena kalau udah jelek mutlak kayak coach ya. Buat cowok ya. Iya. Nah, terus presentasi jelek, tapi orangnya tetap bisa ngikut sama orangnya. Karena kenapa? Yang namanya jualan, proses jualan itu mengikat orang, bukan mengikat di produk. Iya, betul. Jadi jualan itu adalah kita berbicara soal emosional. Yes. Nah, jadi sebenarnya kan kita harus bisa ngelihat orang-orang yang seperti ini karena mengikat di emosional, berarti dia bisa dapat diberikan kepercayaan, dapat Yes. diberikan tanggung jawab. Nah, pasti punya suatu namanya ciri-cirinya, Coach. Ada. Ciri-cirinya, wow, ada ya, Ada Coach? Langsung ada ya. Tanya dong, ada berapa? Ada berapa? Tiga? Ada 3. Karena templatenya 3. Iya, karena Oke, kalau Coach. 4 katanya nggak bagus ya kata Coach Roni ya. iya. Ya, oke. Yang pertama, jujur dan transparan. Artinya apa? oke. Dari cara berbicara, komunikasinya, dan bagaimana dia menjaga amanah. Ya, karena orang yang bisa diberikan kepercayaan untuk jualin dong, Iya, kita iya. harus percaya dulu sama orang itu kalau dia pasti jujur. Oh, Dia nggak oke. ngakalin barang, Betul. dia nggak apa istilahnya nipu-nipu kita bahwa Iya. dia bilang yang laku 5 padahal laku 10 misalnya. Ya, overclaim. Overclaim dan sebagainya. Makanya kunci utamanya adalah jujur dan transparan. Itu bisa dilihat dan diukur dari komunikasinya. Nah, kalau jujur jelas sih sebenarnya, Coach. Tapi Ya, transparan ini ya. gimana? Coach tahu? Roni maunya jujur apa? Jujur ayam atau jujur kacang hijau? Kacang hijau. Oke, lebih sehat ya. Iya. Kalau jujur ayam diaduk atau di... Nggak diaduk kalau Nggak saya. diaduk. Nah, ini gimana transparan? Transparan begini, ketika tadi kayak Coach Roni bilang, saya misalnya yang laku 10, ya kan? Ya dia Oh. bilang 10. Oke. Kemudian kalau ada Tidak negosiasi, overclaim ya. tidak overclaim. Ada Oke. negosiasi misalnya harga produk 1 juta, kemudian kliennya nego sampai 800.000 misalnya kan. Ya, dia jujur aja kan dia dapat fee dari situ juga kan. Oh, iya, iya, Nah, iya. jangan iya. dia bilang, oh ini sebenarnya harga Rugi. 1 juta, rugi kliennya mau beli banyak Oh. tapi minta harga 500.000, 50%. Iya. Padahal sebenarnya Dia masih untung. dia sudah untung. Jadi dia potong sana, kemudian minta Oh, fee sini iya, juga. iya, iya, Double iya, claim. Iya, double claim. Nah, Ya. itu berbahaya Oke. karena itu adalah sifat dan mental yang membahayakan. Oke. Kalau mau kayak begitu, pengen cuan lebih gede, Mm-mm. kalau pengalaman saya nih, Coach, Iya. sejak awal sudah dibicarakan. Kita kan 3C tadi kan, Mm-mm. ya, pokoknya cincai lah gitu kan. Nah, gua kasih nih, Coach Roni, ininya fee-nya 20% ya. Aduh, Coach ini soalnya barangnya nih, Ayah perlu cara khusus, Ayah harus gini-gini. Oh, oke, ya udah, 25 oke nggak? 30 gimana? Oke, 30 deal ya, deal. Ya udah, lebih baik di awal deal. Jangan di tengah jalan tiba-tiba karena dia melihat ada peluang yang besar diambil keuntungan di luar kesepakatan awal. Iya, Menurut iya, saya itu iya. berbahaya. Berbahaya. Makanya yang pertama harus jujur. Oke. Yang kedua. Coach. Yang kedua, tegas dan konsisten. Oke. Ya. Tegas ya, Coach. Oh iya dong. Harus tegas. Iya, harus tegas. Galak Oh atau bukan, gimana? tegas itu bukan galak. Ya, artinya ya tegas itu misalnya kalau A bilang A, Oh, B oke. bilang B, Iya, ya. iya, iya. Jangan Tidak pelin-pelan. tidak pelin-pelan. Sebenarnya saya juga lagi mikir pelin-pelan itu Pelin-pelan. sejarahnya dari mana ya? Plain-plan. Itu Iya nggak kan? jelas Nah, juga ya. Coba cari tahu ya. Iya, Kalau sudah iya. ketemu kabarin saya. Iya. Dan yang kedua dia konsisten. Iya, Ya, kalau iya. dia sudah menjanjikan sesuatu, ya dia harus memenuhi janjinya, Iya, ya kan? iya, iya. Sederhana kok dan itu bisa dilihat, diukur dan ada indikatornya. Ya kan? Ya, contoh kalau kita bekerja sama dengan orang apalagi kalau dia misalnya freelance marketing. Ya. Ya bikin aja satu lembar paper atau kertas untuk perjanjian, Komitmen lah ya. komitmen, ya kan? Iya. Jadi nanti di situ dituliskan aja hal-hal yang kemudian bisa mengarah kepada indikator-indikator yang saya sampaikan Ya. ini, pemirsa. Sehingga Setuju. ada indikator pengukuran atau penilaiannya. Iya, Karena kalau iya. semata-mata berdasarkan menurut perasaan gue sih dia orangnya jujur. Iya, iya. Apa Itu indikatornya? susah. Kalau Iya bisa kayak kan? gitu, ya. Ya, karena itu kan tidak akan ketemu kayak dalam hubungan rumah tangga coba. Mm-mm. Bagi suami sudah merasa jujur sama istri. Bagi istri belum tentu. Mm-mm. Makanya suami-suami suka bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh, tolong di crop sebelah sini aja ya. Saya tahu istri saya tidak nonton, jadi saya berani. Kembali ke layar. Yang ketiga, berorientasi pada solusi. Oh, oke. Artinya apa? Coach Roni pernah merasa nggak punya produk yang untuk menjualnya itu memerlukan keahlian khusus? Oh, ada dong. Ada Kalau dong, misalnya. ya kan? Sampai kadang-kadang orang yang diajak kerjasama, aduh kayaknya berat nih coach, aduh kayaknya gue susah nih. Iya, Pastilah ada hal seperti itu. Tetapi Iya. kalau dia orang yang cocok untuk jualin, Iya, iya. dia pasti akan fokus pada Solusi. Iya, Oh, iya. kalau gaya ini kayaknya susah deh dapat Iya, customer. iya, iya, Kita akan iya. coba dengan cara yang berbeda misalnya. Iya, iya. Dia fokus bukan pada
masalahnya. Iya. Dia fokus pada solusinya. Iya. Nah, kalau ketemu orang kayak gitu, Iya. ikat dia. Iya. Jadikan dia mitra juali. Nah, tapi benar ya apa yang disebutkan sama Coach Doni terakhir ini adalah berorientasi pada solusi. Karena orang yang dititip jualan, berarti dia menjualin, Iya. ya adalah orang-orang yang paham tentang produknya. Betul, product Sehingga dia knowledge ya. mengerti bagaimana cara masuk ke pasar, bagaimana cara dia masuk kepada konsumen, sehingga banyak orang yang akan beli, karena dia paham tentang produk. Ya, Jadi, makanya penting setuju banget ya. itu product knowledge. Iya, Ya, betul. atau PK itu disampaikan sedetail-detailnya, tapi kemudian kita juga harus percaya. Betul. Ya kan? Karena begini Coach, kadang kita nggak yakin orang bisa menjelaskan produk kita sesuai keinginan kita. Iya, Nah, yang setuju. penting gini, kita beri pemahaman, kita edukasi orang sales itu sampai dia paham. Soal cara dia menjelaskan ke orang lain itu gaya dan cara orang beda-beda. Iya, pendekatan Ya kan? masing-masing lah ya. Betul. Kan ada orang, saya ingat kalau saya ketemu dengan orang-orang sales baru, Iya, iya. saya nggak usah sebutlah produknya. Misalnya sebuah produk jasa lah ya di bidang proteksi misalnya. Oke. Itu kan ada SOP-nya. Iya. Nah, saya bisa tahu nih ini orang baru pertama atau Iya, sudah iya. ahli. Heeh. Karena dia punya skrip. Oh. Nah, jadi dia pakai kayak Coach Roni begini nih. Heeh. Ya, ada tablet gitu kan. Iya, iya. Jadi dia menjelaskan sambil dia membaca. Jadi Oh. bahasanya itu skrip banget gitu kan. Template banget gitu. Template banget gitu kan. Nah, kenapa saya tahu saya hafal? Karena selain dia juga ada orang lain yang sudah nawarin saya gitu kan. Tapi ketika bertemu dengan tenaga pemasaran atau penjualan yang sudah memahami, Iya. dia jadikan itu hanya sebagai panduan aja. Iya, iya. Kenal juga sama panduan ya. Kenal banget. Iya, ada seorang bernama Panduan, kawan kami ya. Iya. Nah, akhirnya apa? Dia hanya jadikan sebagai panduan, tapi dia bercerita. Dan itu lebih meyakinkan. Yes. Karena kalau orang bisa meyakinkan orang lain, dia pasti sudah yakin dengan apa yang mau dia sampaikan. Betul. Itu kata setuju. kuncinya. Untuk meyakinkan orang lain, Anda sendiri dan duluanlah yang harus yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Betul, itu kuncinya. Jadi Ya, kalau kuncinya adalah is the key. Iya, Benar nggak kan? ada kata-kata lain lagi. Oke, Coach, kita masih ada satu pertanyaan yang kita jawab dulu ya. Tapi sebentar, masih soal kunci. Apa lagi tuh? Kunci kesuksesan adalah the key of success. Iya. Kita Benar iyain kan? aja biar cepat. Oke, Coach, yang ketiga nih, Coach. Ya, ketiga. Apakah pemberian kepercayaan ini merupakan keistimewaan ya, keistimewaan lagi yang memanjakan seseorang? Kalau menurut saya memanjakan enggak juga sih. Kalau keistimewaan, iya. Karena tidak setiap orang bisa mendapat kepercayaan. Tapi karena dia misalkan udah kenal lah atau apa, jadi kalau ibaratnya jadi faktor ordal, udah kenal Iya, lama, heeh. ya kalau dia merasa dimanjakan, itu menurut saya dia tidak memanfaatkan peluang dengan baik. Karena kalau orang merasa terlalu manja, akhirnya kan tidak ada pressure kan, Iya, tidak iya, ada tekanan untuk mencapai target. Iya, Kalau iya. menurut saya, privilege itu oke. Iya. Ya, dia punya jalur khusus, dia Iya, punya iya. akses ordal, Iya. dia sudah dapat kepercayaan itu turun-temurun, bisa Iya, dong. iya, Ya, bisa. dari generasi sebelumnya, Bisa. dia yang melanjutkan. Tapi kalau dia tidak optimalkan, tidak manfaatkan, emang iya yang punya produk akan terus mau sama dia. Nah, Nggak betul juga dong. kuncinya. Ada satu orang, Coach, yang ini juga cukup terkenal lah sebenarnya Yakin di orang? Indonesia. Yakin ya. Saya nggak mau sebut orangnya, tapi dia adalah supplier popcorn. Oh, saya tahu. Pasti Iya. orang kan? Iya. Jadi kalau bisa orang bilang ya dapat kepercayaan itu adalah keistimewaan nggak? Ya keistimewaan Ya, ya kan. ya. Tapi memanjakan enggak. Betul kata Coach Doni ya. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah bisnis itu apa sih yang paling dibutuhkan dalam bisnis? Kalau menurut saya satu hal yang saya pegang tetap pasti ada faktor keberuntungan. Iya, iya. Ya kan? Karena gimana dia bisa menjadi seorang yang sukses? Pertama dia bilang dia beruntung, Coach. Karena dia kenal. Iya. Kenal dengan Karena orangnya. orang pintar hanya bisa kalah sama orang beruntung. Iya, dia kenal. Karena banyak orang yang udah bisa masuk, ya kan? Ke dalam sinema juga Iya, udah banyak. iya. Tapi dia yang beruntung yang dipercaya. Betul. Makanya keberuntungan kalau dari aspek komunikasi bisa diciptakan, Coach. Oh bisa. Kan tadi kuncinya apa? Mengenal kan? Betul. Nah, betul. dari aspek komunikasi, jaringan, networking,
mengenal orang banyak itu menciptakan keberuntungan. Iya, Nah, iya, makanya iya. perbaiki kemampuan komunikasi Anda pemirsa sehingga Anda banyak teman. Iya. Kalau banyak teman, banyak peluang. Iya. Banyak peluang, kemungkinan cuan juga lebih Banyak, ya. Tapi jangan menjadikan sesuatu yang udah dibuka di awal pintunya nih. Mhm. Jadi dia manja, ya udah yang penting kan Ya. saya cuma titip doang aja. Lama-lama pintunya bisa tertutup, coach. Iya. Iya kan? Dan dia sekali udah dia masukin coach, ternyata bagus, makin lama makin besar, dia kembangin. Akhirnya dia bikin produk sendiri. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang dapat kesempatan tapi tidak manja. Iya, Gitu. iya. Nah, Keren. karena misalnya tadi sudah Coach Doni sudah banyak ya berpetuah ya, memberikan petuah-petuah, sekarang saatnya Mbah Doni untuk berbicara. Berarti saatnya quotes of the day. Oke, quotes of the day, pemirsa. Komunikasi yang solutif akan membuka berbagai kesempatan. Wah, ini nyambung banget dengan apa kata Coach Roni tadi. Iya, Karena gimana tuh? punya apa istilahnya privilege, Iya, ya kan, kenal sama orangnya, Iya. hoki, keberuntungan, dan saya katakan pemirsa, keberuntungan bisa di-create, Oh. bisa diciptakan. Caranya dengan memberikan komunikasi yang solutif. Oh, tapi Tahu ada solutif? nggak? Apa tuh yang Itu mempunyai kalau banyak buat nempel. bukan selotip. Tapi gini coach, kalau misalnya ada yang pernah nggak Coach Doni ketemu ada orang nih sosialisasinya bagus, punya banyak teman, Ya. tapi kok hidupnya biasa-biasa saja. Tapi Ya. berarti kan harusnya punya banyak teman, banyak kesempatan. Ya, banyak. Kan? Kenapa bisa Banyak. begitu Nah, coach? ukuran biasa-biasa saja itu kan kita harus sepakati dulu. Oh, Ya kan, oke. karena kekayaan kalau ini ujungnya soal materi, ya kan, ada orang yang memang fokus pada materi, Ya. ada orang yang kekayaannya adalah kesehatan, Ya, ada ya. orang yang kekayaannya adalah kebahagiaan Oh. dalam berkawan, ya kan. Beda-beda itunya Beda-beda. ya. Tapi Ya. kalau ukurnya materi, kalau dia sampai punya banyak jaringan, teman banyak, dia tidak monetisasi, Nah itu betul. itu salah dia. salah orangnya. Iya, Kasian katanya dong. coach, Hah? pilih uang 1 miliar atau teman 100 orang. Teman 100 orang dong. Kalau saya pilih 1 miliar, Kenapa? saya bisa traktir teman saya 100 orang itu. Nggak ada yang Oke. salah, Iya, nggak ada yang iya, salah. iya, Tetapi iya. yang salah adalah Heeh. punya teman 100 tidak bisa menghasilkan. Iya. Jadi, Menghasilkan bukan berarti kita memanfaatkan teman, enggak. nah sering banyak yang bilang memanfaatkan tuh katanya. Tapi sebenarnya kalau Iya. kalau saya dimanfaatkan teman, saya juga bersyukur, coach. Oh kenapa? Berarti saya ada manfaatnya. ada manfaat. Karena banyak orang yang bilang saya nggak mau dimanfaatin. Loh, karena dia nggak ada manfaat. Iya. Oke, pemirsa, saya akan tahan quotes of the day dari saya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, masih ada beberapa hal yang akan kita sampaikan dan tentunya tadi saya masih mempunyai simpanan Ya, untuk mari saya kita berikan manfaatkan coach Roni. Iya, tentang jualan atau jualin. Yuk, saya Ya. akan buka pertama dari quotes of the day-nya Oke. dari saya, yaitu adalah kesempatan bukanlah suatu pencapaian, tetapi permulaan dari sebuah kesempatan, ya Apa kan? maksudnya itu? Ya, jadi kalau misalnya orang bilang dapat kesempatan, wah, berarti dia, misalkan contoh ya, dipercaya untuk jualin suatu produk. Produknya produk yang udah sukses di luaran. Itu bukan suatu pencapaian, wah, saya berarti orang yang hebat. iya. Saya akan jadi orang kaya. Enggak. Baru kebuka pintunya ya. Baru dibuka, Iya, itu dia belum permulaan. masuk tuh ya. Iya, dia bisa jadi orang kaya, bisa. Tapi Bisa. itu namanya kesempatan untuk jadi orang kaya. Iya. Belum pasti dia jadi orang kayanya. Jadi ketika Anda mendapat namanya kepercayaan, ya ingat, ya itu bukan pencapaian, Anda harus mengusahakannya di sana. Betul. Kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, tapi seringkali ya, kalau yang namanya kesempatan itu adalah sebuah ujian juga bagi dia. Oh, berarti ini dong kayak ujian nasional, ujian Oh negara. iya. Kalau dia tidak gini lah, Coach Doni misalnya seorang nih ceritanya Coach Doni adalah CEO yang misterius. Ya. Wih, ini kebanyakan nonton Dracin. Ini CEO misalnya yang paling kaya di seluruh Indonesia. Ya, oh. Punya banyak usaha, Iya. banyak grup kan. Dan istri anak saya nggak tahu ya.
sebenarnya cuma jadi kayak kesannya jadi cuma kayak security. Iya. Tapi rumah villa banyak. Amin. Karena produk banyak kan Iya. coach. Nah, kalau mau kasih kesempatan ke orang langsung kasih semua produknya atau kasih dulu yang kecil-kecil. Kecil dulu. Kecil-kecil Iya. dulu. Coba dulu yang kecil. Coba dulu, betul. Sukses, oke, naik lagi. Nah, jadi ketika kamu dapat namanya kesempatan, jangan kamu langsung merasa itu adalah sesuatu yang besar. Selesaikan dulu Selesaikan kesempatan dulu, itu, ya ya kan? Jadi orang akan melihat, oh kayak gini dia oke, dia sukses. Iya. Tambah lagi kepercayaannya. Maka ada suatu ucapan di misalnya kitab suci lah ya, dibilang kalau kamu setia pada perkara yang kecil, maka akan diberikan perkara yang besar. besar. Jadi itu yang saya maksudkan tadi di dalam namanya kesempatan bukan pencapaian. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah sesi lagi, segmen ini langsung seksi ya. Memang kalau jualan itu seksi kan ya. Iya, Saya iya. ngebayangin orang-orang seksi yang jualan biasanya coach. Ya, bukan Kalau- hanya seksi dari fisik ya, tetapi kan Iya. sebuah produk bisa dianggap seksi Bisa. tergantung cara menjualnya. Nah, kalau gitu langsung kasih tipsnya aja lah coach. Kalau gitu saya cara nih, kalau komunikasi. begitu. Iya Oke, dong. kalau begitu tips of the day dari aspek komunikasi ada berapa? Ada 3. Ada 3. Oke, Yang- yang pertama, ini kelihatannya mudah, diucapkannya gampang, tapi dijalankannya ini butuh Effort. Oh, kenapa? Penuhi janji gampang penuhi dong. janji. Saya Gampang paling dong, sebel Coach. kalau ketemu orang. Oke, minggu depan ya kita ketemunya. Iya. Sampai bulan berganti, tahun berganti. Sudah lewat minggu. Wah, sudah Nggak lewat satu dasawarsa. Iya. Apalagi kata besok ya. Wah, besok kan ada besoknya lagi. Jadilah orang yang bisa dipercaya dengan yang utama menjadi orang yang memenuhi janji. Oke. Kalau Anda janji sama orang meeting jam 10 pagi, maka Anda harus sudah tiba sebelum jam 10. Tapi kan ya, orang bilang gini coach, kan jalan bisa macet nggak bisa diprediksi. Sudah tahu jalanan pasti macet. Iya. Apalagi kalau tinggal di ibu kota seperti Jakarta. Iya. Yang sehari-hari pasti sudah menjadi makanan kita. Iya, Macet. betul. Ya, penuhi janji, berangkatlah lebih awal. Oh. Atau kalau perlu, nginap di tempat meeting itu. Ngeri loh ya. Lah iya Nginep dong. ya, iya, Kenapa? iya. Karena orang mau percaya sama kita, bukan hanya karena produk kita yang terbaik, harga kita kompetitif, tapi karena dia percaya sama kita. Oke. Dan untuk mendapatkan kepercayaan itu, kita harus membuat orang itu percaya. Caranya, kita harus respect sama orang itu. Tapi kalau misalnya kita yang dibutuhin, misalnya sama orang lain, apakah kita harus memenuhi janji? Sama. Karena itu kalau kerjasama harus equal. Oh, dua Ya. belah pihak harus sama Iya, ya. saya cerita dikit coach ya. Ya. Beberapa minggu lalu saya diajak atau saya pernah cerita kayaknya sekilas ya. Saya dipaksa ketemu sama orang, seorang investor Oke. masih muda, ya asetnya mungkin triliunan malah, Oke. ya kan. Tetapi saya sebel dan Kenapa? akhirnya saya putuskan saya nggak mau kerja sama dia Kenapa? karena saya sombong. Enggak. Jadi- Karena saya yakin pasti tidak akan bisa kerjasama dengan mulus sama dia. Kenapa? Satu, diajak komunikasi susah. Dia yang ngotot, kemudian ketika saya merespon, dia tidak respon-respon lama, dan kemudian akhirnya saya menentukan, kita komunikasi lewat, misalnya media komunikasi WA aja ya, tapi dia oke. lebih banyak DM. Saya kan tidak tiap hari buka DM, Instagram. Oh, apa dia anak muda kali ya? Yes, Oh, ya. iya, Dia iya. generasi ponakan saya lah kira-kira Lah, gitu kan. Kalau generasi ponakan wajar dong, coach. Ya, tapi kan Gitu. tetap saya komunikasi. Iya, iya. Tapi akhirnya deal pada suatu waktu, hari, jam, tempat, deal dong, sepakat dong. Iya, Ya, kalau saya kan terbiasa kalau sudah udah deal, ada janjian, deal. ya nggak perlu lagi diingetin tiap hari. Di gitu kan. remind ya. Iya, kecuali kalau ada hal-hal yang force major gitu kan, Iya, kita iya, pasti iya. kasih tahu lah. Sampai pada suatu ketika di hari, waktu, dan tempat yang ditentukan, setengah jam sebelum saat itu saya sudah on location. Oke. Ya, kurang 15 menit, nggak ada tanda-tanda dia muncul. Nggak ada kabar juga dari dia. Nggak ada kabar. Wow. Ya kan? Nah, Ya. pas di jam yang ditentukan, tidak tampak batang hidungnya. Oke. Ya, batang hidung aja nggak tampak, apalagi seluruh tubuhnya gitu kan. Iya, oke. Dan Anda tahu coach, dia muncul jam berapa? Ketika jam 10 lebih 15 sudah lewat 15 menit, saya sudah mau meninggalkan tempat tuh. Ya kan, saya foto jam tangan saya dengan background suasana kafe di tempat kita janjian, ya kan? Kirim ke dia. Saya baru mau kirim jam 10.20 dia muncul. Nah, Ya terus? kan? Dan yang bikin saya memutuskan apapun yang dia tawarkan saya tidak akan mau kerja sama dia adalah respon dia. Oh, kenapa? Ketika saya mengatakan, aduh bro, kamu terlambat ya. Iya. Tahu nggak dia gimana? Dia gimana? Bilang sorry ya. No, Bisa- dia, Oh, dia jadi tersenyum dan ketawa. Oh iya, gitu. Terus yang kedua, kita kan jadi jam 10, ini jadi 10.20. Tahu nggak responnya apa? apa lagi? Oh gitu ya. Oh, kayak gitu. Iya. Jadi tidak ada merasa bersalah sama sekali. Oke. Jadi sejak saat itu, sebelum pembicaraan dimulai pun, saya sudah declare no.
Oke. Tapi kenapa saya masih duduk di situ? Tanya dong. Karena masih ada respect sama dia Enggak. atau jadi? Tanya dong, kenapa? Kenapa? Karena udah beli kopi. Kopinya langsung diminum habisin lah kok. Ya enggak lah, nanti batuk keselak gitu kan. Ya sayang kan, saya beli kopi gelasnya agak gede gitu kan. Oh, Ya udah oke. saya sebenarnya menikmati menghabiskan Kopi. kopi itu. Ya, ya, Kenapa? Saya mau kasih hadiah buat diri saya sendiri. Kenapa? Ya, Saya ya. sudah berangkat lebih pagi, saya sudah meluangkan Ya, waktu ya. untuk ketemu dia. Masa kopi jadi korban? Iya, iya. Ya mending saya nikmati di situ, anggap aja di pengamen. Iya, Ya kan iya. ngoceh di situ gitu kan. Oh iya saya beli minum kopi. Iya, Kopi iya. saya habis. Oke, thank you ya. Iya. Dia tidak tahu yang dihadapi sama dia itu adalah CEO yang menguasai seluruh Indonesia Tapi ya. saya merasa dia kemudian mendapatkan sinyal bahwa saya tidak nyaman sama dia. Oh, dari mana? Dari Energi gerak-gerik? dong, iya. Atau dari mukanya langsung kelihatan mesem-mesem gitu? Enggak, karena dia juga udah nggak berani kemudian memfollow up, ya kan? Oh, Karena saya sudah pasang oke. benteng sebenarnya. Iya, iya, Jadi iya. buat saya it's okay, Iya, ya. iya. Kalau bagi orang lain mungkin ini ada peluang besar, tapi buat saya bukan cuma peluangnya, Iya. jangka panjangnya, coach. Iya, betul. Saya nggak akan pernah nyaman bekerja sama dengan orang yang tidak respect sama kita. Nah, betul pemirsa. Jadi satu hal yang kunci ya ketika dalam namanya komunikasi, jualan atau apapun adalah chemistry. 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 Dan- Sementara dulu Coach Ron ini kan jurusannya kimia kan? Iya, pas Nah, kan. Cocok. Kalau saya biologistry. Jadi kalau misalnya Anda mau penuhi janji pun juga nanti supaya tercipta apa chemistry. Iya. Oh, saya lupa baru yang pertama. Iya. Kedua. Yang kedua, manajemen masuk waktu. sih tadi ya, Udah manajemen. masuk tadi. Heeh. Artinya kalau janji sama orang itu, Anda harus gini loh. Penuhi waktu. Ya, kalau misalnya janji sama orang, sebelum berjanji, Mm-mm. hitung semua kemungkinan-kemungkinan. Mm-mm. Ya, kalau mau meeting di pusat kota, Anda menghitung jarak tempuh, Iya, waktu iya. tempuh, ya kan? Iya, iya. Segala hal, jangan apa-apa. Oke. Ya, Ya, ya. kalau perlu misalnya ada penyesuaian, Iya. ya sorry bro, bisa nggak kalau kita ketemunya di tengah-tengah, tapi jam segini. Mm-mm. Nah, nggak apa-apa negosiasi. Iya, iya. Yang penting kalau sudah nego, deal, penuhi. Iya. Nah, saya selalu, manajemen waktu, prinsip saya cuma satu, Coach. On time is too late. Mm-mm. Before time is on time. Ya. Wah, kan saya Early udah tahu time is ya. on time. Pura-pura nggak tahu dong. Oh iya. Ya. Itu baru loh tadi. Jadi kalau janji sama orang jam 10 pagi, Iya. jam 10 kurang 15 itu udah Sudah paling mepet. harus ada. Saya sudah duduk manis di lokasi. Iya, Ya kan? iya. Kalau misalnya ada force major, nah ini penting, pengecualian. Tiba-tiba sudah berangkat lebih awal, di tengah jalan misalnya di tol ada mobil mogok, macet, ada kecelakaan, saya harus kasih kabar. Kan gampang sekarang teknologi, maps, kita Iya. bisa menghitung kan, Iya, eta, Iya, ya. iya. Estimate time arrive, ya kan? Iya. Kita bisa, aduh, saya langsung kasih kabar. Pak, mohon maaf, saya kemungkinan terlambat sekitar 10 menit karena ada kendala di jalan. Iya. Saya screenshot lah, Iya, tangkapan iya. layar itu Iya, saya kirimkan betul. ke dia, oh etanya sekian. Iya, Nah iya. itu kan kita menghargai orang. Yes. Dan yang Yang ketiga, terakhir. ini istilah saya, jadilah makelar solusi. Nah, kalau solusi jelas ya, makelar solusi nih kayak Ya, gimana? Jadi orang yang, istilah kalau makelar itu kan kita bisa jadi mak comblang. Oh, Ya oke. kan? Bahkan nih banyak orang yang nanya ke saya sesuatu yang di luar bidang dan bisnis saya, Coach. Tapi karena dia tahu saya punya banyak teman. Oh, oke. Ya, Jadi bisa tiba-tiba- mengkonek-konekkan orang lain yang menghubungkan connector, ya kan? Iya, Ingat iya. sebuah prinsip atau jargon dari sebuah produk ponsel zaman dulu, Iya. connecting people. Connecting people. Nah, Iya. itu kan kejar makelar. Iya, ya kan? Nah, iya. jadilah makelar kebaikan, jadilah makelar solusi. Istilahnya kalau saya tidak punya, teman saya mungkin punya. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Bahkan Iya. banyak hal-hal unik dalam hidup saya, Coach. Apa tuh? Saya kan tidak pernah bisnis kapal tanker ya. Oh, iya. Orang nanya kapal tanker ke saya. Iya. Oh, iya. Seharusnya dia sadar dong, bukan mainin saya kapal tanker, tapi Iya. dia tahu. Oh, Iya. kalau Doni nggak punya, dia punya teman. Oh. Nah, apa yang saya lakukan ya, saya sebar aja ke jaringan saya. Dan Oke. ada solusi, akhirnya saya bisa membantu menemukan solusi bagi orang. Kalau saya tidak bisa jadi solusi, Orang maka lain saya mungkin harus bisa. jadi solusi untuk menemukan orang yang tepat membantu orang itu. Wes, mantap, luar Super biasa. nggak? Super Super banget. sekali. Karena saking supernya, saya harus memberikan satu tips biar nggak kalah Lanjut. sama Coach Dodi. Ya, tips dari saya yang pertama adalah perhatikan perilaku. Perilakunya perilaku siapa? Pertama, karena ini konsepnya adalah jualan atau jualin, adalah perilaku Anda sendiri. Yes. Apakah Anda itu layak dipercaya atau tidak? Nah, kadang-kadang kalau misalnya banyak orang sih, Coach, zaman sekarang, saya ada cerita gini, Coach. Yang sama kayak Coach Doni. Orang itu masih muda dan memang biasanya Oh, mudah ya kayak saya ya. Dan dia akhirnya mengaku. komunikasinya lewat ternyata dari Instagram, sosial Betul. media. Ya. Media sosial. Awalnya saya merasa frustasi kontaknya. Iya, karena Anda sudah tua. Saya kontak via WhatsApp nggak dibalas-balas, Coach. Persis. Boro-boro dibaca.
Boro-boro dia baca, ini orang ada atau kagak, atau jangan-jangan Sudah udah. pindah alam. Tapi saya mencoba untuk berpikir positif. Iya, oh, iya, iya. saya harus menyesuaikan, mungkin gayanya berbeda. Kalau Saya- positif COVID dong. Iya. Akhirnya saya lewat DM lewat Instagram. Apa yang terjadi? Cepet banget, Langsung Coach. direspon. Nggak nyampe setengah menit Iya. dibales Coach itu. Pasti Gen Z ya. Wah, iya, Coach ternyata Gen Z. Dan akhirnya kita bisa janjian di sana, dan dia orangnya sangat ramah sekali. Ya, Ternyata begitulah di situ. kalau komunikasi antara Gen Z dengan generasi baby boomer. Baby boomer kan tatap muka, Coach. Ya kan, jadi perhatikan perilakumu. Jadi kalau misalnya Anda mau dipercaya, walaupun dia Gen Z pun sebenarnya tadi saya ingin menyambungkan dengan Coach Doni, Anda pun juga harus menyambungkan dengan orang yang Anda temui. Ya. Jangan karena Anda kebiasaan seperti itu, Anda berlaku seenak-enaknya sendiri. Sesuaikanlah yang bisa sama-sama nyaman, ya. Jadi, terus yang kedua, buka pikiranmu ya supaya lebih baik. Yang ketiga, Operasi dong. Hah? Dibuka depan. enggak open mind. Jadi menerima Open mind, masukan, iya. dapatin kepercayaan tadi udah dibahas ya kan, kemudian jadikan pembuktian. Nah, ini yang Oke. paling penting. Nah, pemirsa, banyak hal tentang bagaimana cara Anda dapat jualin. Mudah-mudahan dari episode kali ini Anda mendapatkan cara-cara efektif untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Gitu dulu Coach, untuk di Oh, episode udah? kali ini udah dulu. Oh. Karena saya masih butuh Coach Doni untuk di episode Oke. lain. Jual. Oh, belum, Oh, Coach. Belum ditanya. Nah, tapi terima kasih juga kepada Ya, Coach Doni, Coach. thank you. Jangan lupa, tolong jangan yel-yelnya yang sama dengan topik. Oke, saya pikirkan. Biar agak sedikit berbeda, Coach. Oke. Surprise gitu ya. Siap. Nah, itulah pemirsa untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.